Dosen PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM Sabtu pagi tanggal 2 September 2023 di SLB B Dharma Wanita Sidoarjo. Sasaran PKM kali ini adalah atlet-atlet Paralimpik, anggota Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Sidoarjo. Mereka diberikan keterampilan untuk membuat kerajinan damar kurung. Adapun tema dari kegiatan ini yaitu pelatihan vokasional membuat damar kurung dalam pengembangan kemampuan berwirausaha bagi atlet Paralimpik Sidoarjo. Tak hanya atlet Paralimpik, sejumlah siswa SLB aktif juga alumni turut mengikuti jalannya pelatihan. Menurut Ketua Tim PKM Dia Anggraini SPD MPD mengatakan bahwa ia bersama timnya antara lain Profesor Surjarwanto MPD, kemudian Dr. Anda Siti Mahmuda MKes, Dr. Endang Puji Astuti Sartina MPD, dan Danis AD Dwi Risnanda SPD MHum. Dikatakan latar belakang dari kegiatan ini bahwa tidak selamanya mereka menjadi seorang atlet, tetapi mempunyai masa di mana ketika mereka sudah tidak di masa-masa yang tidak produktif. Dalam artian tidak menjadi atlet lagi, tapi mereka bisa berwirausaha. Sementara itu Danis AD Dwi Risnanda SPD MHum menjelaskan bahwa proses pembuatan damar kurung seperti lampion segi empat, di sisi-sisinya terdapat cerita bergambar masyarakat asal daerah Gresik. Teman-teman atau adik-adik semuanya, di sini kita akan belajar tentang berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang wabarakatuh. terhormat Ibu Endang Puji Astuti, kepada yang terhormat Bapak Ovel dan Bapak Ibu dosen lainnya, ngapunten saya belum mengenal nama-nama beliau, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini, dan juga kepada adik-adik dan ini bisa hadir di sini, di tempat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini kami sebagai tuan rumah di sini ya Pak Abel, terima kasih sekali di mana kegiatan ini yaitu ada pelatihan keterampilan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Evi beserta jajarannya, dan tentunya ada orang tua kami,
Ibunda Endang PS. Terima kasih sudah membersamai juniornya di sini dan tentunya tim yang luar biasa, Bu Dia, Bu Devina, Mbak Danis, dan tentunya dua mahasiswa andalan. Ya, Bu Ana, andalan bukan ini mahasiswa? Pasti. Oh, ada Caca dan Ais yang sudah banyak membantu, dan tentunya sahabat-sahabat saya, karena ini seperti Yoda ini lama kan di UNESA, jadi sering bareng. Jadi ini adalah yang belum tahu mungkin teman-teman dosen, ini di belakang ini atlet nasional kemarin Panahan. Jadi memang NPCI ini kemarin yang banyak sekali menyumbangkan medali-medali untuk Jawa Timur waktu Peparnas itu. Bahkan ada dari saudara kita, teman kita, kan sekarang sudah mau ke Prancis ya, jadi kemarin sudah ada seleksi. Iya, alhamdulillah itu juga sering komunikasi. Kemudian untuk apa sih fungsinya kita mengadakan pelatihan ini, yaitu untuk nantinya ketika teman-teman yang dari atlet mungkin bisa membuka kewirausahaan tentang bisa simbori atau tentang damar kurung, dan juga adik-adik mungkin sebagai pembekalan ilmu. Nanti ilmu kewirausahaan akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Dr. Enda Pujiastuti. Berarti lampu yang mengeluarkan cahaya dari api. Kurung diartikan seperti tempat hewan tinggal yang lebih menuju ke kandang. Teman-teman tahu nggak? Biasanya gambarnya seperti yang di sebelah kiri ya. Damar kurung ini berasal Kabupaten Gresik. Next. Cerita yang disuguhkan selalu bergerak dari arah kiri ke kanan. Jadi ini gambarnya nggak asal gambar gitu aja, nggak ada ceritanya, enggak. Jadi kan ada 4 tuh ceritanya lanjutan gitu loh, kayak sinetron tahu? Nah itu. PKIP kali ini kami akan melatih murid-murid untuk membuat damar kurung. Oke, damar kurung itu apa Bu, bisa diceritakan? Damar kurung itu seperti lampion, lampion dalam persegi 4. Yang di samping-sampingnya itu terdapat cerita tentang kehidupan masyarakat. Damar kurung itu aslinya dari Gresik. Oke, untuk adik-adik di sini nanti akan diajari cara bikinnya gitu ya. Kami sudah mempersiapkan kerangkanya. Jadi adik-adik di sini akan kami latih untuk menggambar cerita 4 sisi, lalu akan kami tempelkan di kerangkanya damar kurung tersebut. Oke, untuk mungkin ada kisah-kisah menarik dari damar kurung yang Ibu tahu. Kisah menarik. Ya, mungkin sejarahnya seperti asal dari Gresik. Damar kurung itu dulu itu cerita-cerita tentang kehidupan masyarakat Gresik. Seperti kita kenal Gresik itu kota yang Islami gitu. Jadi biasanya mereka itu mengaji, terus di masjid main-main kelereng anak-anaknya gitu. Jadi filosofinya itu tentang kehidupan masyarakat khususnya untuk anak-anak. Oke, untuk saat ini atau mungkin di masa lalu itu untuk penempatannya damar kurung ini untuk apa sih? Apa untuk memang lampu hias atau bagaimana? Kalau di zaman dulu ya, zaman dulu itu untuk ini lampu-lampu ini loh. Biasanya kalau di desa-desa itu kayak lampion itu loh, yang untuk misalnya kita jalan kaki kan jalan-jalan itu kan gelap ya, jadi kita bawa lampion gitu. Terus untuk di zaman yang sekarang kita sering menemui damar kurung itu di kafe-kafe. Oh, gitu. Bukan untuk kayak kesenian atau semacamnya.
Kalau kesenian itu yang utamanya sih, zaman dulunya untuk kesenian utamanya. Kalau zaman sekarang, di zaman modern ini biasanya dibuat menghias kafe-kafe gitu. Oke, untuk cara pembuatannya seperti apa, bahan-bahannya, terus caranya? Kalau pembuatannya itu damar kurung itu tergolong mudah ya, karena kami sudah menyiapkan kerangkanya itu dari kayu yang disusun menjadi 4 persegi 4 ini, terus kita tempel dengan lem atau kita kaitkan dengan benang untuk kerangkanya. Lalu untuk gambar-gambarnya 4 sisi damar kurung itu kita memakai kertas atau kertas minyak itu. Damar kurung ini berasal dari mana? Dari Gresik. Wah, luar biasa. Ternyata menyimak lebih danis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Dr. Endah Pujiastuti Sartena. Usaha ya. Sudah pernah kenal apa itu wirausaha ya? Ya, semua orang ini berusaha, tidak ada yang tidak berusaha ya. Langsung aja. Ya, ini usaha itu aktivitas ataupun suatu kegiatan ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia demi mencapai suatu. Dan terkait pembekalan untuk PKM untuk teman-teman disabilitas ataupun teman-teman yang atlet olimpik ya, paralimpik ya, paralimpik. Kemudian juga untuk anak-anak yang masih sekolah di SLB Dharma Wanita tadi diberikan materi tentang kewirausahaan, bagaimana teman-teman ini dilatih untuk bagaimana bisa mempunyai ide kreatif kemudian inovatif, akhirnya nanti anak-anak ataupun peserta PKM tadi diharapkan untuk mampu bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain. Jadi nanti akhirnya teman-teman ini kalau sudah punya usaha, akhirnya nanti bisa merekrut dari teman-teman yang lain untuk bisa diajak bekerja bersama-sama. Kemudian bisa ditawarkan melalui online ataupun melalui WA atau melalui hasil karyanya, sehingga mampu untuk menghidupi diri sendiri maupun untuk kebutuhan keluarganya kan gitu maksudnya. Oke. Kalau untuk pada kegiatan siang hari ini itu kan damar kurung ya. Nah, itu sebetulnya di mananya sih yang bisa diambil dari adik-adik ini untuk kaitan sama wirausaha? Jadi damar kurung ini dilatih salah satu kegiatan untuk teman-teman ini bisa membuat produk atau menciptakan produk inovasinya untuk menggambar ataupun melukis untuk damar kurungnya itu. Akhirnya nanti bentuknya sudah jadi, baru nanti di dalamnya ada lampunya gitu. Jadi nanti punya usaha seperti ini bisa dipasarkan. Nah, dipasarkannya kemana? Bisa ke gurunya atau ke tetangga, ke masyarakat, bisa seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman nanti punya usaha, misalnya damar kurung, tapi mungkin usaha yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan. Oke, Bu. Selain usaha yang sudah disebutkan tadi, itu sebenarnya untuk teman-teman disabilitas ini apa aja, Bu, dari pengalaman Ibu yang bisa digeluti? Banyak sebetulnya, Pak. Untuk disabilitas itu bisa diajari kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan dia punya lapangan pekerjaan, itu dengan diajari tata boga, Pak. Jadi kegiatan tata boga misalnya memasak atau mungkin membuat kerajinan tangan, akhirnya anak ini benar punya hasil untuk bisa dipasarkan dan bisa untuk menghidupi diri sendiri. Misalnya dia membuat makanan ringan misalnya, atau mungkin tahu crispy atau apa, bisa membuat seperti itu, dia dijual belikan. Banyak yang juga berminat untuk membeli, dan juga ada telur asin juga pernah seperti itu diajari. Jadi keterampilan life skillnya, keterampilan kecakapan hidupnya untuk mahasiswa itu dilatih untuk bisa memberikan pelatihan kepada anak ABK-nya. Kegiatan kami ini adalah tentang pelatihan vokasional, keterampilan dalam mengembangkan kewirausahaan tentang damar kurung bagi paralimpik yang ada di Sidoarjo.
di mana kegiatan kami ini itu adalah yang melatar belakangi di mana atlet paralimpik ini itu kan tidak selamanya mereka akan menjadi seorang atlet atau profesi atlet ini, tetapi mereka mempunyai masa di mana masanya tadi ketika mereka sudah di masa-masa yang tidak produktif, dalam artian bukan masuk di dalam atlet kembali, tapi mereka bisa berwirausaha. Di sanalah kami membekali tentang pelatihan untuk gimana mereka para atlet ini terus bisa berkembang dan terus bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, finansialnya juga tidak kekurangan dengan adanya kewirausahaan seperti itu. Saya sih untuk acara ini, kegiatan ini khususnya pemberian keterampilan vokasi untuk anak-anak paralimpik terutama, bagi saya sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Memang kayak kegiatan seperti ini yang diperlukan anak-anak nantinya untuk teman-teman khususnya disabilitas. Jadi mereka nanti kalau sudah terjun di masyarakat, misalnya dia kepingin membuka usaha sendiri, sudah punya dasar, sudah punya apa istilahnya kemampuan, punya keterampilan yang sudah dimiliki. Ya, saya berterima kasih dengan UNESA. Semoga ada kelanjutan lagi dari pelatihan-pelatihan ini. Terus ya terima kasih banyak juga buat SLB terus UNESA tadi. Oke, untuk materi yang disampaikan di kelas terutama tadi nangkep nggak Mas? Nangkep ya. Nangkep. Oke, terus kalau dari Mas Yudanya sendiri sebenarnya punya angan-angan untuk usaha juga atau ya, ke depan? Pasti pengen punya usaha. Oke, kalau dari Mas Yuda mungkin angan-angannya apa? Kalau saya sih pengennya juga punya studio foto gitu. Untuk sehari-hari sekarang kegiatannya apa Mas? Latihan atau? Latihan ya. Latihan aja ya? Latihan dan latihan. Oh, seperti itu. Untuk mungkin ada persiapan Insya terdekat Allah Peparnas tahun depan di Medan. Di Medan ya. Oke, mungkin ada motivasi yang disampaikan ke teman-teman yang lain. Untuk motivasi ya tetap latihan, jangan kapok latihan. Latihan emang soro istilahnya. Tapi hasil tidak mengkhianati dari latihan. Oke, terima kasih Mas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UNESA karena bisa memperhatikan adik-adik kami yang di atletik, khususnya anak disabilitas. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa jadikan modal untuk ke masa depannya. Bila nanti anak-anak itu tidak berkecimpung di olahraga, bisa mengembangkan keterampilan yang dari UNESA ini. Harapan saya itu. Kalau dari kegiatan sehari-hari MPC ini seperti apa sih? MPCI itu kalau istilahnya di umum, istilahnya koninya anak-anak disabilitas. Jadi MPCI itu mewadahi olahraga yang anak-anak yang punya hambatan atau disabilitas nanti diarahkan untuk berprestasi secara nasional sampai internasional. Di Sidoarjo ini sudah terbentuk sudah lama. Alhamdulillah kami di MPC Sidoarjo ini sudah mengorbitkan anak-anak yang berprestasi sampai internasional. Yang terakhir kemarin ada Mas Ken Swagumilang, atlet disabilitas power. Power itu ada disabilitas kaki, ketunaan kaki. Dia sekarang mengikuti Planas Paralimpik yang di Paris tahun 2024. Oke, seperti itu. Ada cabur apa aja yang sudah untuk saat ini? Kalau di Sidoarjo kami mewadahi semua cabur untuk anak-anak. Tapi yang paling banyak di cabur atletik. Karena atletik yang paling muda yang tidak membutuhkan biaya yang lebih. Karena kami di cabur atletik itu untuk tingkat nasional dan internasional jalannya lebih baik. Jadi ya tingkat seleksinya agak lebih mudah. Yang kedua ada cabur panahan, ini saya punya 2 atlet. Satunya Mas Yuda, satunya Mas Ken. Insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya ada lagi yang meneruskan anak 2 ini di panahan. Yang terakhir kemarin di Pekan Paralimpik Pelajar di Palembang, ada anak satu dari Sidoarjo, dari cabur renang. Dia tunadaksa tangan, yaitu Mas Ubed, itu kemarin dapat 2 perak, 1 perunggu. Itu masih SMP anaknya, di SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Oke, terima kasih.
Persela PSG Unika. Jeda iklan sebentar ya. Adik-adik, buat kamu yang minat bakat sepak bola, ayo latihan bareng aku di sini ya. Jangan lupa catat nomornya di 082143486033, mulai usia dini sampai remaja. Aku tunggu ya.